Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad A. Korda bertemu kembali pada kuliah tanur dan bahan bakar. Pada modul 2 segmen ketiga ini, kita akan membahas mengenai contoh pembakaran bahan bakar gas. Selamat menyimak. Pada contoh latihan nomor 4 ini, kita akan menghitung volume udara yang dibutuhkan untuk membakar gas dengan komposisi persen sebagai berikut. Di dalam bahan bakar, terdapat oksigen, terdapat pula CO2, C2H6, nitrogen, karbon monoksida, hidrogen, dan metana CH4. Kita lihat bahwa di dalam bahan bakar tersebut telah terdapat oksigen, dan oksigen inilah yang kemudian akan dibakar terlebih dahulu sebelum oksigen dari udara. Sementara pada campuran gas ini yang dapat dibakar adalah C2H6, kemudian CO, kemudian H2, dan CH4. Reaksi pembakaran dari campuran gas tersebut setelah disesuaikan koefisien reaksinya adalah 2C2H6 ditambah 7O2 menjadi 4CO2 ditambah 6H2O, kemudian 2CO ditambah oksigen menjadi 2CO2. Lalu CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Lalu 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Berdasarkan reaksi di atas, oksigen yang dibutuhkan untuk membakar 100 meter kubik gas tersebut adalah sebagai berikut. Volume oksigen yang dibutuhkan untuk membakar C2H6 adalah perbandingan koefisien oksigen dan C2H6 dikalikan mol atau persen volume C2H6 pada bahan bakar campuran gas-gas, yaitu kemudian 7 dibagi 2 dikalikan 2,6. 2,6 merupakan persentase volume C2H6. Ingat, pada hukum Amagat, di mana persentase volume mencerminkan mol dari komponen gas tersebut, selanjutnya kebutuhan oksigen untuk membakar CO, CH4, dan H2 berturut-turut adalah setengah dikali 7,4, kemudian ditambah 2 dikalikan 28, ditambah setengah dikalikan 54. Jumlah total oksigen yang dibutuhkan adalah 95,8 meter kubik. Namun, di dalam gas bakar sudah terdapat 0,4 meter kubik oksigen. Dan oksigen ini adalah yang pertama kali terbakar. Sehingga kebutuhan oksigen berdasarkan penjumlahan reaksi pembakaran harus kita kurangi dengan oksigen dari bahan bakar. Sehingga oksigen yang dibutuhkan dari luar adalah 95,8 dikurangi 0,4 sama dengan 95,4 meter kubik. Kemudian udara yang dibutuhkan diperoleh dengan mengalikan 95,4 dengan 100 dibagi 21. Sehingga kita peroleh udara yang dibutuhkan adalah 454 meter kubik. Berikutnya adalah contoh soal nomor 5. Suatu bahan bakar gas dengan komposisi persen volume di bawah ini dibakar dengan 10% udara berlebih dengan komposisi CO2 5,5%, CO 38,3%, CH4 0,4%, O2 0,1%, H2 52,8%, nitrogen 2,9%. Kemudian asap gas meninggalkan pemanas atau heater pada 750 derajat Fahrenheit dan tekanan 14,7 PSI. Nah, tentukan komposisi dari asap gas atau gas buang, rasio udara per fuel, dan volume gas buang yang terbentuk per kubik feet dari bahan bakar gas kering tersebut yang disuplai pada
60 derajat Fahrenheit, dan 14,7 PSI. Baiklah, pertama-tama dengan melihat campuran gas tersebut, maka yang dapat dibakar atau dioksidasi adalah CO, H2, dan CH4. Sehingga dengan demikian reaksi yang terjadi adalah antara CO, H2, dan CH4 dengan oksigen. Perlu dicatat bahwa yang digunakan adalah udara, bukan oksigen murni. Dengan jumlah udara 10% lebih banyak dari pembakaran sempurna. Untuk mempermudah perhitungan, kita dapat menggunakan tabel sebagai berikut. Perhatikan reaksi yang terlibat kembali dituliskan. CO2 ditambah setengah O2 menjadi CO2, H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O, CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Kemudian perhatikan kolom komposisi gas. Mol O2 yang diperlukan dalam reaksi dan mol dari produk pembakaran. Perhatikan tabel. Jumlah mol pada gas sama dengan komposisi gas tersebut. Ingat kembali kaidah pembakaran. CO2 dan N2 tidak terbakar sehingga jumlahnya tetap sama. Saat masuk dan keluar menjadi produk pembakaran. Pada bahan bakar atau fuel telah terdapat 0,1 mol O2 sehingga O2 ini akan dipakai pertama kali dalam pembakaran. Sehingga mol O2 yang dibutuhkan harus dikurangi 0,1 mol dari atmosfer. Sementara jumlah mol O2 yang dibutuhkan untuk membakar CO, H2, dan CH4 adalah sebanding dengan koefisien reaksi. Untuk membakar 1 mol CO, maka diperlukan setengah mol O2. Dengan demikian, untuk membakar 38,3 mol CO, diperlukan 19,15 mol O2. Demikian pula dilanjutkan untuk H2 dan CH4. Masing-masing memerlukan 26,4 dan 0,8 mol O2. Produk pembakaran juga berjumlah sesuai dengan koefisien dari reaksi pembakaran. Jumlah mol O2 yang dibutuhkan adalah 46,25 secara teoritis ditambah 10% berlebih. Sehingga total menjadi 50,88 mol yang disuplai. 10% udara berlebih ini akan menjadi produk pembakaran sebanyak 4,63 untuk O2 dan 191,3 untuk nitrogen. 191,3 nitrogen berasal dari perkalian antara mol O2 yang dibutuhkan dalam reaksi, yaitu 50,88 dikalikan 3,76 menjadi 191,3. Jumlah N2 dalam gas buang sendiri adalah nitrogen yang berasal dari udara yang dipasok ditambah dengan N2 atau nitrogen yang ada pada bahan bakar sebelumnya. Sehingga nitrogen total yang ada pada produk pembakaran adalah 194,2 mol. Sehingga produk pembakaran atau gas buang terdiri dari 44,2 mol CO2, 4,63 mol O2, 194,2 mol N2, dan 53,6 mol H2O. Dari mol gas-gas buang, maka kita kemudian dapat mengubahnya menjadi persentase menurut volume. Untuk volume gas buang basah, maka kandungan H2O atau uap air diperhitungkan dalam persentase volumenya. Sementara analisis Orsat untuk gas buang kering, kita tidak memasukkan H2O atau uap air dalam perhitungan persentase. Kemudian solusi untuk pertanyaan kedua yaitu pertanyaan rasio A per F menurut volume, air to fuel. Untuk gas, perbandingan volume dan mol adalah sebanding. Maka kita cukup membandingkan mol keduanya. Mol dari udara yang dibutuhkan adalah mol dari oksigen yang disuplai, yaitu 50,88 dikalikan
100/21. Mol dari bahan bakar gas tentunya 100 mol. Maka diperoleh rasio A per F menurut volume adalah 2,42. Yang artinya setiap 1 kubik feet gas diperlukan 2,42 kubik feet udara. Selanjutnya, pertanyaan ketiga adalah rasio dari volume gas buang dengan fuel. Sebelumnya, perlu kita perhatikan bahwa bahan bakar saat dipasok dan gas buang hasil pembakaran memiliki temperatur yang berbeda. Ya, temperaturnya berbeda. Sehingga kita tidak dapat membaginya langsung antar mol keduanya. Dikarenakan temperatur mengubah volume dari gas. Untuk itu, kita dapat menggunakan persamaan gas ideal. PV sama dengan nRT. Tekanan saat gas masuk dan keluar diketahui sama. Maka P sama dengan konstan. Maka kemudian kita dapat membandingkan volume gas buang dan volume fuel, yaitu VG per VF. Mol gas buang 296,6. Mol fuel 100. Temperatur gas buang 750 derajat Fahrenheit. Temperatur fuel 60 derajat Fahrenheit. Temperatur keduanya diubah ke temperatur absolut Rankine dengan menambahkan 460 derajat. Sehingga kemudian kita memperoleh rasio volume gas buang dibagi fuel, yaitu 6,9. Peserta kuliah, demikianlah contoh dari pembakaran campuran gas dengan udara berlebih. Silahkan dipelajari kembali, semoga Anda dapat memahaminya dengan baik. Jaga selalu kesehatan diri dan keluarga. Sampai bertemu pada segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.